walaupun aku pendukungnya Jokowi, tapi kebijakan-kebijakan Jokowi nggak semuanya aku setuju. Politik uang itu kan sudah menjadi tradisi. Kita yang berjuang real dari hati, yang hanya mengadakan cek kesehatan gratis, makan liwet bareng, ya kalah lah dengan politik uang. Menurut Nyai, kinerja di antara dua orang ini, antara Mbak Puan sama Mas Ganjar, gimana menurut Nyai? Biasa aja. Yang mana nih yang biasa aja? Puan biasa aja, Ganjar juga masih biasa aja. Karena gini loh ya, kalau aku kecewa aja sama Puan gitu loh. Pada waktu demo BBM di depan, dia malah ulang tahun di dalam. Harusnya dia keluar. Rakyat tuh lagi teriak gitu loh. Lu ulang tahun di dalam, itu aku nggak setuju. Oh, itu nggak setuju? Nggak setuju lah. Tetapi kan lagi merayakan hari kebahagiaan. Kan bisa ditunda. Nyai, itu kan anak... Itu cuma hanya seremoni kan? Iya. Sedangkan aspirasi rakyat itu harus didengar. Apa salahnya sih keluar cuma 10 menit nemuin mereka? Oh, rakyat kan lagi panas, Neng. Nggak masalah, kan ada penjagaan. Kalau kita benar, kita nggak usah takut. Rakyat juga tidak akan menyakiti dia kalau dia menghargai rakyat. Selama kita menghargai orang juga akan menghargai kita. Iya. Itu aja. Kenapa kita harus takut gitu loh? Kayak aku kemana-mana, padahal orang yang nggak suka sama Dewi Tanjung banyak banget. Banyak aku ya? Santai aja. Karena aku tidak menyakiti orang, karena aku tidak pernah membenci orang dari hati aku. Kamu nggak takut dikatain gitu jalan, Nyai Tanjung bla 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 gitu? Nyai begini, Nyai Dewi nggak? Enggak. Atau udah ngomel kamu? Nggak ada, alhamdulillah. Karena jalannya di mall kali ini, Nyai. Enggak juga. Kalau di pasar nggak ada yang ngomelin? Enggak, malah gini loh. Nawaitu kita kan dalam melakukan sesuatu itu niatnya baik atau tidak. Kan masyarakat bisa menilai. Iya. Ya kan? Itu dari hati yang tulus atau pencitraan. Kalau pencitraan kan kelihatan gitu loh. Ya, pura-pura senyum di depan orang tapi ternyata di belakang kita enggak. Atau Nyai ini ketika berani ada yang membackup secara dana? Ada. Dan itu tidak ada tandingannya. Allah, saya tanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Secara manusia. Aku tidak percaya sama manusia. Bukan, kan Nyai kan pasti berani, kan pasti ada backup tuh. Oh, Nyai Tanjung tapi berani aku wajar. tidak percaya sama manusia. Sekarang gini loh, aku minta perlindungan sama jenderal. Nggak taunya ntar jenderalnya malah bunuh anak buahnya lagi gimana. Aku berlindung sama dia, besok aku yang dibunuh sama dia. Mending aku berlindung sama Allah Subhanahu wa taala yang punya kehidupan. Kalau secara rupiah yang membackup Nyai sehari-hari? Tidak ada. Aku cari uang dengan bisnis aku. Aku jual ayam filet. Oh, bukan Nyai sekarang berani bicara itu ada yang bayar? Aku tidak pernah bersuara dibayar. Kalau aku dibayar, aku pasti takut menghadapi apapun. Tapi kalau aku tidak dibayar, itu murni dari hatiku, siapapun terjang kalau itu salah. Lillahi ta'ala nih? Lillahi ta'ala, Allah, demi Allah. Ini beneran Nyai nggak dibayar. Saya pernah dengar gini, Nyai ngelaporin si A, Nyai sama ini, Nyai sama itu, berlawanan. Mereka kan tidak mengenal aku. Oke. Malah aku yang keluarin duit buat tim lawyer aku untuk mereka akomodasi dan makan. Oh, Nyai itu nggak ada backup uangnya? Tidak, demi Allah. Oh, berarti Nyai ini seorang pejuang. Ya. Nah, di sini kan buat teman-teman kita clear nih bahwasanya Nyai Dewi ini berjuang untuk rakyat dari kantongnya sendiri, bukan ada yang backup ya? Nggak ada. Aku juga kadang bingung ya, rezeki itu datang terkadang di luar dugaan aku. Tapi aku kembali lagi gini loh, aku ingat dengan sebuah filosofi, apabila kita menyayangi orang dengan hati atau kita memberikan makan kucing-kucing di jalan dengan hati, rezeki itu datang nggak terkira. Dan aku sangat menyayangi kucing-kucing. Di mobilku banyak banget makanan kucing, jadi kalau aku turun di bawah itu aku bagikan makan kucing. Aku selalu bilang, doain Momi ya, Momi punya rezeki, Momi sehat, kalian makan. Allah. Dan itu selalu aku ucapin, dan apabila aku lihat kucing di jalan atau aku nggak bisa kasih makan, aku minta maaf. Ya Allah, ampuni hamba tidak bisa kasih makan. Ini nih pahala yang nggak kelihatan. Jadi bukannya apa-apa ya, aku kadang kalau dicerita tentang kucing yang disiksa itu aku suka sedih gitu loh. Karena mereka tuh cuma minta makan, kenapa harus disiksa? Nah itulah aku akhirnya dari situ aku yakin bahwa doa mereka itu walaupun hanya binatang liar di luar sana, tapi ternyata doa mereka tuh diijabah oleh Allah loh. Hebat. Itu yang aku rasakan gitu loh. Dan aku rasakan kayak waktu aku sakit, kucing aku tuh panik loh. Allah. Itu jadi aku merasakan bahwa mereka memang hewan, tapi mereka punya hati nurani. Tadinya aku tuh takut banget sama kucing. Takut banget sama kucing, tapi sekarang aku sangat cinta sama kucing.
Dan aku sebenarnya tidak, aku sama anjing aku suka kasih makan, tapi karena aku memang punya trauma, aku paling dari jauh kasih makanan anjing. Dan itu yang bikin aku sekarang merasa bahwa rezeki aku ini didapatkan ya dari doa-doa mereka yang aku bantu, yang aku kasih makan. Jadi alhamdulillah apa yang kumiliki memang tidak mewah, tidak banyak, tidak yang luar biasa, tapi aku menikmati itu dari hasil yang halal, tidak dari hasil membayar suara aku berjuang, tidak. Karena aku memang nawaitunya itu doa aku, ya Allah, jadikan hamba menjadi orang yang baik, ya Allah, hidup di jalan yang baik, di jalan yang benar. Hamba ingin membela rakyat kecil di jalan yang benar. Karena itu doang kebahagiaan batin aku. Udah. Allah. Kalau aku sudah nggak mikirkan pengen kesini, pengen enggak. Karena buat aku itu udah selesai. Gitu. Mulia banget tuh cita-citanya Nyai ya. Ya karena kan aku sekarang gini loh, kan aku juga dari rakyat kecil. Mamaku juga rakyat kecil. Tentu aku harus berjuang buat mereka ya, sama aku bilang buat berarti kan Nyai punya harapan di 2024 ini pemimpin yang pro rakyat. Ya. Nah kan ada dua tuh, saya lihat ada Mbak Puan, terus ada Pak Ganjar. Nah beliau kan sekarang gubernur, ekstabilitasnya makin tinggi. Gimana menurut Bu Nyai kalau beliau jadi? Kalau Ganjar kan bagus masih di Jawa Tengah. Oke. Gitu ya. Tapi kan kita belum ngerti untuk skup luas lagi. Tapi kan orang-orang sudah mengatakan kalau Ganjar itu adalah seperti Jokowi. Gitu ya, cara bekerjanya betul-betul keras. Ya, tapi jujur karena aku tidak mengenal Ganjar secara fisik langsung, nggak pernah ketemu walaupun satu partai, tapi aku nggak kenal Ganjar. Oke. Demi Allah aku tidak kenal Ganjar, tidak pernah ketemu Ganjar. Jadi aku menilai semua masih standar ya, karena aku tidak boleh memuji satu orang dan tidak boleh menjatuhkan satu orang. Tapi yang jelas menurut aku semua biasa aja. Tapi nanti kan akan teruji apabila memang sudah ada pencalonan itu didaftarkan ke KPU, siapa yang dicalonkan, apakah Puan atau Ganjar gitu ya. Nah saat ini aku tidak mengeluarkan statement. Kalau misalnya aku suka sama Ganjar, ya aku tidak pantas juga menjatuhkan Puan. Aku tidak suka sama Puan, ya aku suka sama Puan, aku nggak pantas juga menjatuhkan Ganjar. Cuman aku tidak suka dengan beberapa hal yang terjadi belakangan yang viral-viral itu ya. Kenapa aku sempat kan aku masuk di TikTok bahwa apa perlu Nyai Dewi Tanjung ngajarin Mbak Puan senyum. Karena kan buat aku itu adalah sesuatu yang gini loh, kita tuh mulia sekali apabila kita memberikan senyum kepada semua orang. Gitu. Ya mungkin gimana ya? Makanya aku harus ngajarin dia untuk tersenyum. Nah, kalau gitu kan ada kubu sebelah udah dang deklarasi. Tanggapan deklarasi Anies apa Nyai? Setuju nggak kalau Pak Anies jadi presiden? Enggak sih. Loh, gue bingung mana? Tadi Mbak Puan nggak setuju, Ganjar nggak setuju, sekarang Anies nggak setuju juga? Nggak setuju. Nah, yang setuju sama siapa? Nanti akan muncul, gini loh, aku bukan tidak setuju sama mereka, gini loh. Setiap tiga orang ini kan punya kinerja. Oke. Yang mana aku anggap belum pro rakyat. Oke, loh Anies nggak pro rakyat? Jakarta aja gagal, gimana mau Indonesia? pro nanti dilaporin undang-undang IT loh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin kinerja kali ya. Enggak. Tapi kalau orangnya Ibu suka kan? Siapa? Sama Pak Anies? Enggak. Tapi gimana sih? Pak Anies udah gubernur DKI loh, Bu, 5 tahun. Karena aku bolak-balik sampai tuntas loh. Demoin dia mulu, Anies. Nah, kenapa? Kan bagus tuh, Bu. Sekarang gini loh. Aku pernah demoin Anies tahun 2020. Aku ingat banget itu pas demo itu banjir tahun 2020 Januari. Maksud aku gini loh. Ini aku mengeluarkan aspirasi warga DKI yang terdampak banjir pada waktu itu. Apa salahnya sih nemuin mereka? Bukan dibenturkan lagi sama 1000 jawara. Oke. Oh, jawara yang keluar. Aku cuma bawa 200 ibu-ibu ke balai kota, tapi sama Anies dibenturkan dengan 1000 jawara. Tahun 2020 lihat deh tuh demo Dewi Tanjung. Ibu 200 perempuan dibenturkan dengan 1000 jawara. Ya, Bang Japar itu di waktu jawara dia benturkan ke sana. Sedangkan kita mengeluarkan aspirasi. Begitu kita lewat kita dibilang orang gila segala macam. Bukankah mereka itu kubu agama Islam yang katanya punya kunci surga? Allah, kunci surga. Kunci surga. Aku punya kunci neraka. Ya kan? Maksudnya punya kunci neraka, kita tutup nerakanya kan? Gitu. Jadi maksud aku gitu loh. Apa salahnya sih pada waktu itu kamu dengarkan aspirasi gitu loh. Ibu-ibu dari mana yang minta tolong sama? Ada dari Koja, Jakarta Barat gitu loh kan. Jadi ya udah ayo kita ini kan gitu loh, keluarkan aspirasi gitu loh. Dan itu berkali-kali kita demoin balai kota pada waktu sebelum pandemi ya, 2020. Oh jadi Nyai punya riwayat sama Anies ya? Iya. Menurut Nyai, Pak Anies sebagai gubernur kinerjanya kalau dikasih nilai berapa? 5. Hah?
Merah dong. Iya, 5. Korupsi banyak. Formula E aja belum jelas. Loh korupsi, kalau orang korupsi ketangkep Bu, buktinya enggak? Nanti lihat aja nanti. Ini ngomongnya karena sentimen pribadi atau karena tidak sejalan? Karena aku tidak suka orang yang munafik. Kok bisa munafik Bu? Lah iyalah, di depan orang dia so baik tapi aslinya tidak seperti itu. Nah, udah pernah ketemu belum? Bilang munafik. Gini loh, aku pernah melihat di saat dia pada waktu melakukan sebuah settingan buat video klip dia itu. Settingan. Jadi aslinya dia kasar kepada kita yang mau foto gitu loh. Oke, lah tapi kelihatan senyum. Itu kan di kamera, aku juga bisa senyum di kamera, ya kan? Nah itu satu, maksudku gini loh ya, aku tidak suka orang yang terlalu berbelit-belit dengan kata-kata tapi kinerjanya ancur-ancuran. Contoh ancuran banjir tadi. Banjir, lalu ya maksudku gini loh, anggaran-anggaran yang di markup tidak jelas kemana arah yang formulat banyak. JIS enggak kan? Itu akan terkuak nanti. Loh? Itu ada, nggak mungkin. Indonesia itu tidak akan mungkin pejabatnya itu tidak korupsi. Kita itu terkenal negara korupsi. Kan gaji dapat, mau ngapain korupsi? Lah sekarang hari gini gaji dianggap kecil lebih gedean korupsinya lah. Loh yang penting kita punya usaha Bu, jangan korupsi lah jadi pejabat itu. Itu maunya kita kalau yang berpikiran normal. Kalau mereka serakah? Kan ada beberapa persen buat kantongnya kali. Yang sah secara undang-undang ada kan? Cukup sekarang lah. Pertanyaan aku gini loh. Ini anggaran untuk membangun sebuah tempat. Oke, stadion lah kita. Stadion lah, ya. Kita nggak sebut JIS ya stadion. Pertanyaan aku, bagaimana ada uang buat kita, bagian buat kita, sedangkan ini butuh biaya lebih besar? Enggak, emang kita ini makelar, kan enggak? Masa harus ada komitmen fee atau bagian buat kita, itu nggak ada. Maksud aku kalau bangun sesuatu, bangunlah dengan nilai yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Jangan ada lagi markup, penambahan anggaran, lalu tidak ada transparan dengan biaya yang ada. Kan ada BPK Bu yang meriksa. Aku sekarang gini ya, di negara ini aku tidak begitu percaya sih banyak pejabat-pejabatnya ya tanda kutip semua gitu loh. Ya maksudnya kalau beliau korupsi Bu, pastinya udah dipakai baju orange. Kita lihat juga nanti. Beliau kan ngerti agama, nggak mungkin lah Bu. Tahu nggak ACT? Nyambung-nyambungin aja, kena aja tuh. Itu ACT apa? Dia kan sosial. Ya tapi pertanyaan aku ACT apa isinya di situ semua? Orang bersorban semua kan? Tapi nggak semua bersorban Bu. Berjenggot bersorban gitu, bercingkrang-cingkrang. Berjenggot juga kan nggak korupsi, Neng. Tapi maksudnya itu ACT itu kan mengedepankan nama agama, kan yang malu kita yang Islam. Oke. Gitu loh. Emang itu buat kemanusiaan, tapi kan itu kan bahasa sedekah ke jalan Allah. Mungkin bukan sedekah namanya, kemanusiaan. Kalau sedekah nanti Islamnya ke bawah. Tapi buktinya di tulisan mereka begitu. Gitu ya. Nah, iyalah ACT. Allah. Itu ACT istrinya begitu semua, tapi ternyata Pak Anies Gubernur DKI menurut Nyai Dewi Tanjung minus. Lalu siapa sosok idaman di 2024 buat? Belum ada. Belum ada? Belum. Cuman nanti kita gini loh, aku jujur ya, aku bukan sok menerawang atau aku sok ngerti dengan dunia sesuatu yang kita belum bisa lihat. Cuman di saat setiap aku sholat tahajud aku suka wirid kan. Aku suka nangis gitu loh, karena di hadapan aku tuh nanti di 2023 justru kita dihadapkan dengan sesuatu yang berat. Tapi justru dengan alam. Dengan alam? Alam itu maksudnya gimana nih? Ya agak berat. Bencana gitu maksudnya? Iya. Agak berat. Ya mudah-mudahan diangkat bencana ya. Jadi untuk Pilpres 2024 ini ya sosok itu justru nanti muncul di saat-saat seperti itu. Di 2023 itu maksudnya? Oke, nah menurut Nyai berapa pasangkah paslon di 2024? 2 kah, 3 kah? Menurut aku? Ya mungkin yang mendaftar ada 4. Yang mendaftar ada 4? Ada 4 atau 3 kali ya, tapi kalau aku lihat yang berjuang itu ya sekitar 2 lah. Oke. Gitu loh, sekitar 2. Jadi ya mudah-mudahan sih ada calon pengganti yang betul-betul bela rakyat ya, kepentingan rakyat. Itu aja sudah, aku tidak berharap yang lain. Cuman yang aku berharap ya gini loh, mau siapapun lah pemimpinnya untuk negara ini, mau siapapun lah. Perhatikan rakyat itu betul-betul dari hati gitu loh, perjuangkan mereka.
Jangan membohong-bohongi mereka, membodoh-bodohi di saat pas kampanye baik, manis, tapi begitu sudah selesai mereka dilupakan, janji-janjinya dilupakan. Itu doang yang namanya manusia, kata Sayyidina Ali, itu ujilah mereka dengan jabatan, maka mereka akan lupa. Kan nah gitu, itu maksudnya kalau memang seorang pemimpin yang amanah, apalagi yang sudah berlabel katanya dia taat agama, harusnya dia paham dengan seperti itu. Oke, nah menurut Nyai di 2024 ini sipil kah, dari TNI kah, atau dari pengusaha? Gabungan. Gabungan? Sipil dan TNI. Sipil dan TNI. Oke, bukan pengusaha? Tidak. Tidak pengusaha? Tidak. Wah, kalau gitu sipil dan TNI. Kalau TNI itu ada Pak Andika. Gimana menurut Nyai tentang Pak Andika? Aku tidak respect. Dan masa semuanya nggak respect bagaimana? Karena dia tidak pro dengan kepentingan prajurit. Loh, Bu, beliau ini loh Panglima loh, Bu. Panglima TNI tapi bikin konten mulu, pusing. Masa malam-malam prajuritnya pakai wireless tuh dimasukin ke konten. Ya itu kan Allah. nggak menjaga perasaan prajuritnya gitu loh. Lewat ini ngeri ini, bahaya nih. Ya Rob, Karena aku udah masuk YouTube itu, aku iya? tegur Panglima TNI. La haula wala quwata illa Karena billah. gini loh, aku punya Muhammad wa ala Muhammad. aku punya foto. Kita cari yang lain. Berapa persen presiden tersebut? Kenapa harus takut sama Andika? Ini bukan takut, Bu. Ini marwah. Seorang pemimpin mesti kita jaga marwahnya. Tidak bisa. Kalau dia tidak cinta sama prajurit, ya kita lawan lah. Oke. Nah, tanggapan tentang presiden tersebut ini bagaimana? Kok pada minta 0%? Terlalu berani ibunya ini. Tanjung. Karena live tuh TikToknya. Aku deket loh sama Pak Hendro, mertuanya Pak Nah, Andika. terus bagaimana tanggapan Gak masalah, Hendro? Bapak suka-suka aja. Iya ya. Lah karena memang aku kan hanya minta kesejahteraan prajurit TNI. Dia kan sebagai pemimpin. Pokoknya intinya kan pada waktu itu mereka tuh berusaha untuk menjatuhkan Jokowi dan PD Perjuangan. Gitu loh. Dengan segala cara mereka bikin. Tapi akhirnya yang diuntungkan sekarang kan PDI. PD Perjuangan. Karena dia sebagai partai pemenang saat ini. Beliau AHY keluar itu karena memang dia tahu ini panggilan masyarakat, panggilan rakyat Indonesia nih. Masa? Iya. Panggilan bapaknya kali. Amanya Panggilan kader Demokrat itu mah bukan panggilan rakyat, orang rakyat aja nggak ada bener. Tapi